Menelaah tentang sejarah memang selalu menarik perhatian. Selain itu, sejarah juga sangat identik dengan seorang raja ataupun ratu pada masa tersebut. Tak sedikit raja ataupun ratu yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat dunia saat ini. Catatan sejarah banyak mengabadikan tokoh dunia yang inspiratif dan juga berpengaruh di dunia. Sebagian dari tokoh-tokoh itu tak cuma diisi oleh para pria saja, namun juga didominasi oleh para wanita. Tak jarang ratu dunia yang terkenal pada masanya masih dikenal hingga kini. Tak sedikit pula potret ratu dunia yang terkenal ini diabadikan melalui sebuah lukisan ataupun karya seni yang menarik. Hal tersebut tentunya dapat membantu seseorang untuk kilas balik tentang ratu ataupun raja yang memiliki peranan penting dalam sejarah dunia. Berikut adalah beberapa ratu yang pernah berkuasa dan terkenal dalam sejarah dan hingga kini masih dikenang. Ratu Tongman atau Sondong dari dinasti Silla Korea. Sebelum naik tahta menjadi ratu, Sondong atau dikenal dengan Putri Tongman yang merupakan putri ketiga Raja Jinpyong. Karena Raja Jinpyong tidak memiliki keturunan laki-laki, Jinpyong memilih Putri Tongman sebagai pewarisnya. Tindakan itu bukan tidak biasa karena para wanita pada periode tersebut telah memiliki beberapa tingkat pengaruh sebagai penasehat-penasehat permaisuri bahkan wali raja. Pada tahun 632, Ratu Sondong menjadi pemimpin tunggal di dinasti Silla dan memimpin sampai dengan tahun 647. Ia merupakan yang pertama menjadi wanita yang duduki tahta sebagai seorang raja di semenanjung Korea. Zaman berkuasanya Sondong merupakan masa yang sangat kacau. Banyak terjadi pemberontakan dalam negeri dan perang dengan kerajaan Baekje. Namun sebanyak 14 tahun sebagai ratu, ia mampu mengatur negerinya. Ia menjaga kesatuan negara dan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, antara lain dengan mengirimkan para pelajar ke sana. Sondong mendukung Buddhisme dan pembangunan kuil-kuil Buddha. Berdasarkan tulisan buku sejarah Samguk Yusa, Ratu Sondong punya kemampuan meramal. Beberapa di antaranya dinamakan ramalan Ratu Sondong. Suatu ketika pada musim dingin tahun 632 terdengar suara segerombolan katak yang menimbulkan kebisingan di kolam Ekmun. Kejadian ini dianggap Sondong sebagai peringatan akan datangnya serbuan kerajaan Baekje terhadap kerajaan Silla. Walau menurut pengamatan militer tidak ada tanda-tanda penyerangan, Sondong mengirimkan pasukan ke sebelah barat ibu kota dan menemukan bahwa pasukan musuh telah bersembunyi di daerah itu untuk menyiapkan penyerangan. Pasukan Silla langsung menyerbu dan membunuh Jenderal Baekje. Ramalan ratu ternyata benar dan menyelamatkan ibu kota dari serangan Baekje. Ramalan yang lain terkenal berisi tentang prediksi tanggal, waktu, bulan, dan tahun kematiannya sendiri. Menurut Samguk Yusa, prediksi ini menjadi kenyataan. Sepeninggal Ratu Sondong, dua ratu lainnya menggantikan tahtanya hingga pada masa pertengahan periode Joseon pada abad ke-15. Status wanita masih cukup tinggi, tapi masih terdapat larangan dalam perbuatan atau tindakan. Wanita didiskualifikasikan dari kegiatan politik yang dianggap tidak pantas bagi wanita. Ratu Wu Zetian dari dinasti Tang Kekaisaran Cina. Wu Zetian adalah satu-satunya kaisar perempuan sepanjang 4000 tahun sejarah Tiongkok. Memerintah pada abad ke-7 Masehi, selama 15 tahun kekuasaannya, Wu berhasil menyebarkan pengaruh kerajaannya hingga ke Asia Tengah. Kerajaannya menjadi yang terbesar di dunia pada masa itu. Wu Zetian masuk istana sebagai selir Kaisar Taizong, penguasa dinasti Tang yang lebih pantas jadi kakeknya. Kala itu ia masih 14 tahun dan akrab dipanggil dengan Wu Mei. Sepanjang sejarah Wu digambarkan sebagai sosok zolim. Para sejarawan melihatnya dari sisi negatif. Ia berarti ular dan memiliki sifat seperti serigala. Sejarawan lain menulis ia membunuh saudarinya sendiri, membantai kakak-kakak lelakinya, membunuh para penguasa, dan meracuni ibunya. Ia dibenci para dewa dan juga manusia. Ia juga punya reputasi nakal. Konon ia bersedia memenuhi selera seksual Kaisar Taizong yang tak biasa. Kelebihannya itu konon membuat Wu menonjol dari perempuan lain di istana, membuatnya mampu bersaing dengan selir-selir yang jumlahnya hampir 30 orang. Kaisar menjadikannya sebagai favorit meski tak mampu memberikan keturunan. Pada 649 Masehi, sang Raja Taizong wafat. Seperti selir-selir lainnya, ia dikirim ke biara untuk menghabiskan masa hidupnya di sana. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu memikat sang pewaris tahta Kaisar Gozong yang menjadikannya selir 3 tahun setelah ayahnya tiada. Kembali ke istana, Wu mulai berusaha mewujudkan ambisinya. Ratu Wang dan selir senior Xiangshu ia anggap sebagai saingan yang harus disingkirkan. Ia bahkan sampai hati membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir memegang bocah itu sebagai kambing hitam. Setelah berhasil menjadi ratu pada 655 Masehi, Wu memerintahkan Wang dan selir Xiangshu dihabisi. Jasad keduanya pun dimutilasi dan dimasukkan ke dalam tong anggur sebelum dibuang. Wu juga mengangkat kerabatnya untuk mengisi jabatan penting. Perlahan perempuan itu pun ikut memerintah bersama suaminya. Setelah kematian Gozong pada 683 Masehi, Wu tetap mengendalikan kekuasaan sebagai ibu suri. Ia pun mengangkat putranya Li Xian sebagai Kaisar Chongzong. Tak sampai setahun, kaisar baru yang sulit dikendalikan ia gulingkan. Wu kemudian mengangkat putra keempatnya Li Dan sebagai Kaisar Ruizong. Pada 16 Oktober 690 Masehi, Wu merebut tahta, mengangkat diri sebagai kaisar dan
mendirikan nguasa baru, dinasti Zhou yang dikendalikan dari ibu kota Luoyang. Kekuasaan Wu meredup pada 705 Masehi saat usianya lebih dari 80 tahun. Ia terpaksa mengangkat kembali putranya Kaisar Chongzong sebagai raja. Meski demikian, setelah meninggal, ia dimakamkan dengan penuh penghargaan, bukan sebagai kaisar melainkan ibu suri. Lalu para penerusnya berusaha menghilangkan jejak Wu Zetian dari sejarah. Ratu Isabella dari Castilla, Spanyol. Dalam sejarah Spanyol tercatat nama Ratu Isabella dari Castilla yang pengaruhnya sangat besar dalam berakhirnya sejarah Islam di Andalusia. Dibesarkan di Kastil, Isabella tumbuh jadi remaja yang tangguh, semakin dewasa dengan keyakinan kuat dan terkenal peran besarnya menyebarkan agama. Isabella menjadi Queen of Castile. Meskipun begitu, langkahnya tidak terlepas dari kontroversi dan kekejamannya. Salah satunya adalah peristiwa pembantaian kepada ribuan kaum muslim yang terusir dari Andalusia. Kemudian hal itu menjadi sejarah tragis ketika peradaban Islam di Spanyol berakhir setelah menorehkan kejayaan di abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Ratu Isabella dilahirkan pada tahun 1451 di kota Madrigal di wilayah kerajaan Kastil, kini bagian dari Spanyol. Sebagai gadis remaja, dia memperoleh pendidikan keagamaan yang ketat dan menjadi seorang Katolik yang taat. Saudara tirinya Henry keempat jadi Raja Kastil dari tahun 1454 hingga meninggal di tahun 1474. Pada saat itu tidak ada kerajaan Spanyol. Daerah Spanyol dahulu terbagi menjadi 4 kerajaan, yaitu Kastil yang terbesar, Aragon di bagian sebelah utara Spanyol sekarang, dan Granada di sebelah selatan dan Navarre di utara. Di ujung tahun 1469, Isabella yang kemungkinan menjadi pewaris mahkota Kastil, pewaris terkaya di Eropa yang juga menjadi incaran para pangeran. Saudara tirinya Henry keempat ingin dia menikah dengan Raja Portugis, tetapi di tahun 1469 tak kala usianya menginjak 18 tahun, dia mengabaikan keinginan itu tetapi menikah dengan Ferdinand, pewaris kerajaan Aragon. Berang akibat tidak patuhnya Isabella, Henry menunjuk anak perempuannya Juana menggantikannya. Tetapi ketika Henry meninggal dunia di tahun 1474, Isabella menuntut mahkota kerajaan Kastil. Para pendukung Juana tidak bisa menyetujui ini hingga pecahlah perang, saudara. Menjelang bulan Februari 1479, pasukan Isabella peroleh kemenangan. Raja John II dan Aragon mati di tahun itu juga, dan Ferdinand menaiki tahta kerajaan Aragon. Sudah itu Isabella dan Ferdinand memerintah sebagian besar Spanyol secara bersama-sama. Setelah menduduki tahta bersama, salah satu tujuan Isabella dan Ferdinand adalah menyelesaikan Reconquista atau penaklukan kembali. Mereka ingin menaklukkan kembali Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Muslim. Targetnya adalah penaklukan kerajaan Granada yang saat itu masih di bawah kekuasaan bangsa Moor yang beragama Muslim di Spanyol. Menurut catatan sejarahnya, Isabella dan Ferdinand menghabiskan waktu 9 tahun untuk menaklukkan kerajaan Granada. Kerajaan Granada yang terus digempur akhirnya pada 1492 berhasil dikalahkan oleh tentara kerajaan Castilla. Itu juga menandai akhir dari kejayaan Islam di Spanyol. Meskipun telah menandatangani perjanjian damai yang memberi umat Islam berhak untuk menjalankan agama mereka, tetapi ambisi ekstrim Isabella dan Ferdinand menyebabkan janji itu kemudian dilanggar. Umat Islam dipaksa untuk memilih pindah agama atau meninggalkan negara itu. Di awal pemerintahan mereka, pada 1478, mereka membentuk inkuisisi, yaitu semacam pengadilan gereja yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengintegrasi dan menyiksa saksi yang dicurigai melakukan bid'ah agama mereka. Inkuisisi tersebut dipimpin oleh pengaku iman yang fanatik Thomas de Torquemada yang ditunjuk langsung oleh Ratu Isabella. Inkuisisi tersebut disetujui oleh Vatikan, tetapi Isabella dan Ferdinand mengembangkan kendali menjadi lebih kuat atas arahan mereka. Dalam prakteknya, hal itu menjadi cara yang efektif untuk mengontrol kesetiaan rakyat kepada monarki Katolik dan negara Spanyol tersebut. Inkuisisi secara bertahap cakupannya melebar selama pemerintahan mereka. Ribuan orang ditangkap serta menjadi sasaran penyiksaan dan hukuman. Sasarannya meliputi mantan Muslim dan Yahudi yang dicurigai menjalankan agama lama mereka. Mereka menangkap siapa saja yang dianggap memiliki pandangan tidak ortodoks tentang agama Katolik. Kekuatan inkuisisi sangat berhasil dalam membungkam oposisi apapun, termasuk raja terdahulu baik atas dasar agama maupun politik. Akibatnya penguasa feodal Spanyol kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Selain itu juga menghambat perkembangan penemuan intelektual karena orang-orang takut bahwa mengungkapkan sudut pandang yang berbeda bahkan dalam sains atau seni dapat menjadi sasaran penyelidikan dan terancam hukuman. Beberapa ahli berpendapat bahwa inkuisisi memiliki dampak jangka panjang di Spanyol, memperlambat inovasi dan penemuan selama beberapa abad berikutnya. Inkuisisi juga salah satu alasan mengapa Protestantisme tidak pernah masuk di Spanyol. Pada tahun 1492, Inkuisisi mulai menargetkan komunitas Yahudi. Semua dari 80.000 orang Yahudi di Spanyol dipaksa untuk pindah agama atau meninggalkan negara itu. Banyak orang Yahudi tewas selama proses pengusiran mereka, dan kerugian itu berdampak pada perekonomian. Isabella pun meninggal pada 26 November 1504 karena sakit. Ratu Sajarot Dur dari dinasti Mamluk Mesir. Sajarot Dur berasal dari Armenia atau Turki. Sejarah mencatat bahwa dia adalah seorang perempuan cantik, saleh dan juga cerdas. Sajarot Dur adalah seorang budak berkulit putih keturunan Turki dan tidak ada seorang pun yang tertarik pada masanya untuk mencatat asal-usul detail kehidupannya. Namun bahwasanya Sajarot Dur ini merupakan seorang perempuan cantik, tampaknya ini memang fakta. Paling tidak itu bisa dilihat dari namanya yang berarti pohon mutiara. Ia adalah permaisuri dari Raja Malik As-Soleh. Perempuan ini dikenal sangat jago dalam menyusun strategi perang. Strategi yang ia gunakan untuk melawan dan menumpas pasukan Raja
Louis ke-9. Saat Sultan Malik As-Soleh wafat, ia berwasiat meminta putra mahkota Turan Shah yang ada di Suriah waktu itu untuk kembali ke Mesir agar meneruskan kekuasaan ayahnya. Sayangnya kepulangan tersebut memakan waktu yang lama sehingga agar kepemimpinan tidak kosong, Sojorat-Dur pun mengambil alih kekuasaan. Sebelum As-Soleh meninggal, dia telah menandatangani sejumlah besar kertas perintah yang kosong, yang mana memungkinkan Sojorat-Dur telah kematian suaminya untuk dapat terus mengeluarkan keputusan atas nama As-Soleh. Sojorat-Dur hanya berbagi berita tentang kematian As-Soleh dengan komandan militernya. Dia merahasiakannya dari Turan Shah. Sojorat-Dur sendiri adalah ibu tiri dari Turan Shah yang merupakan putra mahkota dari Malik As-Soleh, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Pada masa-masa ini Sojorat-Dur telah berperan menjadi sultan yang seharusnya posisi tersebut adalah milik Turan Shah. Desas-desus tentang kematian As-Soleh segera bocor dan tentara salib merasa yakin bahwa kemenangan mereka sudah dekat. Sojorat-Dur memainkan skenarionya bahwa As-Soleh masih hidup, dan meskipun berada dalam kondisi sakit, ia tetap dapat memberikan perintah yang mana sebenarnya itu ditulis sendiri oleh Sojorat-Dur. Strategi ini terbilang sukses sehingga dapat menaikkan moral prajurit Mesir. Ketika tentara salib menyerang Kem Mesir pada 8 Februari 1250 di daerah Al-Mansurah, komandan senior Mamluk yang bernama Baibars yang telah mengambil alih komando terbukti mampu menjadi pemimpin. Pasukan Mamluk sengaja membuka gerbang kota untuk membuat tentara salib berpikir bahwa pasukan Mesir sedang lengah. Pasukan Prancis yang merasa di atas angin menyerbu masuk ke dalam kota. Mereka telah termakan oleh perangkap. Hasilnya adalah pembantaian lebih dari 15.000 tentara salib tewas bersama dengan hampir 400 bangsawan dan prajurit Templar yang memimpin pasukan. Raja Prancis Louis IX dan 2 orang saudara laki-lakinya berada di antara sekian banyak yang menjadi tawanan perang. Perang ini adalah kemenangan besar yang menentukan dan mengancam ancaman apapun dari Eropa selama beberapa dekade. Tapi sekembalinya Turan Shah dari Turki pada Februari 1250, Sojorat-Dur dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah wafat, maka Turan Shah segera mengambil haknya untuk menjadi sultan baru dinasti Ayyubiyah di Mesir. Turan Shah kemudian berniat untuk menggantikan pasukan Mamluk lama dengan Mamluk yang baru yang telah dibelinya. Alih-alih membiarkan diri mereka diganti, Mamluk lama menyerang istananya ketika sedang perjamuan. Meskipun tangannya sudah terbelah karena sabetan pedang, Turan Shah masih sempat melarikan diri dan mencoba berlindung di sebuah menara di Sungai Nil. Tapi Mamluk membakar menara itu. Di menara dia lari ke sungai. Saat lari, tulang rusuknya terpukul oleh ombak. Di sungai dia berdiri dan memohon ampunan untuk hidupnya. Bahkan dia juga berkata rela untuk turun tahta. Namun sudah terlambat. Mamluk membalas kata-katanya dengan panah. Baibars kemudian menyusulnya ke sungai dan membabatnya dengan pedang. Setelah kurang dari 3 bulan berkuasa, Turan Shah akhirnya dibunuh oleh Baibars, orang yang berjasa mengalahkan penjajahan Prancis, dan dia loyal terhadap Sojorat-Dur. Maka dengan kematian Turan Shah, garis keturunan Ayyubiyah telah berakhir. Sojorat-Dur kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan wanita Mesir pada tanggal 2 Mei 1250, yang menjadi penanda dimulainya kekuasaan dinasti Mamluk sampai 250 tahun ke depan. Karena bertentangan dengan tradisi kekhalifahan Islam, Sojorat-Dur dituntut untuk melepaskan gelar kesultanannya. Walau bertahta hanya 80 hari, sebagai gantinya dia pun menikahi Aibak, orang komandan Mamluk, dan mengangkatnya menjadi sultan. Namun Aibak juga dibunuh oleh istrinya sendiri, Sojorat-Dur. Dipimpin oleh Ali, para pelayan dikerahkan untuk menyerang istana. Menurut sejarawan abad ke-15 Al-Makrizi, para pelayan Sojorat-Dur disiksa supaya mengakui bahwa mereka lah pembunuh Aibak. Setelah mengetahui akhirnya mereka dieksekusi. Adapun nasib Sojorat-Dur, dia ditelanjangi dan dipukuli menggunakan sepatu kayu sampai mati oleh pelayan yang bekerja untuk putra Aibak. Tubuhnya yang luka-luka dan telanjang kemudian ditemukan di luar benteng. Setelah selama 3 hari dibiarkan tergeletak, akhirnya para pendukung Sojorat-Dur mengambil tubuhnya dan dia dimakamkan dengan terhormat. Makam Sojorat-Dur masih ada sampai hari ini dan dapat dikunjungi.